Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa radio Suara Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman dan teman-teman Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, ya, mengisi hari-hari di masa-masa tersebarnya wabah COVID-19 ini. Kita disuruh oleh pemerintah untuk berdiam diri dan tidak memperbanyak keluar rumah. Maka kita isi hari-hari kita dengan menuntut ilmu, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antaranya dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah tidak mewariskan kepada kita dinar dan dirham. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita harta, tapi Rasulullah mewariskan kepada kita ilmu agama. Maka barang siapa ingin menjadi ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlu hadis, orang yang mempelajari hadis itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, akan tetapi mereka berteman dengan setiap untayan kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, yang kita terjemahkan 40 hadis tentang tauhid. Dan kita telah sampai pada al-hadis ats-tsalitsa asyara, hadis yang ke-13. Kita baca hadis yang ke-13 ini tentang menjadikan masjid sebagai kuburan, atau sebaliknya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita baca terlebih dahulu an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Habibah wa umma Salama dzakarata, bahwasannya Ummu Salama dan Ummu Habibah dua-duanya pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua mengatakan, Ummu Habibah dan Ummu Salama berkata bahwa di negeri Habasah dulu itu ada kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Bahwa dulu ketika hijrah ke negeri Habasyah, di sana itu ada gereja, yang mana di dalam gereja itu dilihat oleh beliau berdua. Di sana itu ada patung-patungnya, ada gambar-gambarnya. Kanisatan ra'ainaha bil Habasyah fiha tasawir. Kami dulu melihat sebuah gereja yang di dalamnya itu ada patung-patungnya, ada gambar-gambarnya, di negeri Habasyah dulu waktu hijrah ke sana. Itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi cerita dari dua istrinya tadi, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salama. Maka Rasulullah mengomentari kejadian itu dan Nabi mengatakan, inna ulaika
idza kana fihim ar-rajulu salih famata banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani, idza kana fihim ar-rajulu salih, kalau di antara mereka ada lelaki yang saleh, di antara mereka ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, orang yang saleh, famata, kemudian orang saleh tersebut mati, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan nabi atau orang soleh yang mati tadi. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka melukis orang yang mati tersebut terus ditaruh di kuburannya, atau membuat patung-patung ditaruh di kuburannya. Jadi kuburannya tadi, kalau ada orang mati, orang soleh di negeri Habasyah yang mana dulu penduduknya Nasrani, kalau sudah mati maka mereka membangunkan tempat ibadah di kuburan itu. Jadi kalau mati di situ dibangunkan tempat ibadah. Terus dipajang gambar-gambar, lukisan-lukisan atau foto atau patung-patung dari orang soleh tersebut. Wasawwaru fihi tilka suwar, kemudian mereka menggambar, melukis dan membuat patung-patung dari orang yang mati tersebut. Ya. Ulaika syirarul khalq, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, disepakati kesohihannya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini juga dua-duanya istrinya Nabi, pernah bercerita ke Nabi bahwa dulu ketika hijrah ke negeri Habasyah, ketika diazab, disiksa oleh orang kafir Quraisy, maka sebagian sahabat pergi ke negeri Habasyah untuk hijrah, menyelamatkan agama. Lah di antara yang hijrah itu adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Waktu itu belum jadi istrinya Nabi, hijrah ke sana. Terus setelah selesai, singkat kata, Ummu Habibah sama Ummu Salamah ini cerita ke Nabi. Pengalamannya dulu waktu di Habasyah itu diceritakan ke Nabi ketika sudah menjadi istrinya Nabi. Dan keduanya mengatakan, kami dulu ketika di negeri Habasyah, kami melihat ya ada sebuah gereja yang di dalamnya itu ada lukisan-lukisannya, ada patung-patungnya. Maka Rasulullah SAW mengomentari fenomena yang diceritakan oleh kedua istrinya tersebut. Rasulullah mengomentari dan mengatakan, Inna ulaika ka idza kana fihim ar-rajul salih. Mereka itu kalau ada orang soleh di tengah-tengah mereka, kemudian orangnya mati, maka mereka membangunkan tempat peribadatan di kuburan mereka. Di kuburan orang yang mati tersebut, yang soleh tersebut. Terus dibuatkan patung-patung, dibuatkan lukisan-lukisan, dibuatkan gambar-gambar, ditaruh di situ. Kemudian Nabi mengancam dan Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Itu ya, jadi kita nggak boleh mengagung-agungkan kuburan orang soleh. Ini bukan kata ustadz, ya, ini kata Rasulullah. Ada di mana? Ada di hadis Bukhari Muslim yang sudah kita bacakan tadi. Ya, hendaklah kita berhati-hati dalam masalah ini. Pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, at-tahdzir asyadid minal hulu fis salihin. Peringatan keras dari mengkultuskan orang-orang soleh. Ini peringatan keras ya, diperingatkan Nabi. Ya. Jangan sampai al-hulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam ya menyanjung dan meninggikan orang-orang soleh.
nggak boleh ya. Fa idza kana al-ghulu fin nabi muharramun fa ghairuhum min babil aula. Jika ghulu berlebihan mengkultuskan nabi itu saja haram, tidak diperbolehkan, fa ghairuhum min babil aula, maka mengkultuskan selain nabi lebih layak untuk diharamkan dan lebih utama untuk diharamkan dan dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, hampir wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain di wajah beliau, ditutupi wajah beliau dengan kain. Ini hampir wafat Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyingkap kain tersebut, terus Rasulullah berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat penyembahan, sebagai tempat peribadatan, sebagai masjid tempat ibadah. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalau aku mati nanti jangan kamu berlaku seperti kelakuannya Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Jangan sampai kau jadikan aku seperti itu nanti. Seakan-akan Nabi ngomong kayak gitu menjelang wafat. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Kalau Rasulullah saja melarang seseorang untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah, lalu bagaimana dengan orang yang levelnya lebih jauh, lebih rendah daripada Rasulullah SAW? Ya, maka tentu lebih tidak boleh lagi. Fanuhibbus salihin wa na'rifu lahum qadrahum. Kita mencintai orang-orang saleh. Karena mencintai orang saleh itu perintah agama. Fanahnu nuhibbus salihin, kami atau kita mencintai orang-orang saleh. Wa na'rifu lahum qadrahum, dan kita harus mengetahui kedudukan mereka. Lakin la natajawaz al-hadda fi dzalik. Tapi kita tidak boleh melampaui batas dari yang sesuai aturan syariat, kita melampaui. Nah, ini enggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wa minal ghulu fis sholihin, termasuk pengkultusan terhadap orang-orang soleh adalah al-ghulu fi kuburihim, yaitu berlebihan dalam kuburan mereka, dalam memperlakukan kuburan mereka. Fal ghulu fi kuburihim yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Mengkultuskan dan berlebih-lebihan terhadap kuburannya orang soleh, akhirnya menjadikan kuburan tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertolongan, diistighosai. Ya, istighosah boleh kalau tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada kuburan maka ini tidak diperbolehkan. Ini pelajaran pertama yang bisa dipetik dari hadis ini, larangan mengkultuskan orang-orang soleh. Kita mencintai mereka, kita menghormati keturunan mereka, dan kita teruskan perjuangan mereka, kita tiru akhlak-akhlak mereka, kita hidupkan perjuangan mereka, kita sebut dan kita selalu mendoakan mereka, rahimahullah, tarahum kepada mereka. Tetapi adapun mengkultuskannya, maka ini tidak diperbolehkan. Fa nuhibbul ulama wa nuhibbus salihin wa na'rifu lahum qadrahum walakin la natajawaz al-hadda fi dzalik. Nah, pelajaran yang nomor 2 yang bisa dipetik dari hadis ini adalah at-tahdhir asy-syadid min fitnati ta'dhimis suwar. Peringatan keras ya dari pengagungan terhadap lukisan, foto atau patung orang soleh. Ini tidak diperbolehkan. Nah, kemarin ya lagi rame, kurang lebih setengah bulan yang lalu. Ya, setengah bulan yang lalu sempat viral di media sosial. Ada seorang laki-laki ya pede dan mengatakan, kenapa kok
orang-orang ini banyak terserang corona. Padahal di sana ada obat yang dilupakan. Kata dia begitu. Ada salah satu obat yang dilupakan oleh mereka, yaitu foto ulama ini, foto wali ini. Ini namanya pengagungan terhadap wali, menganggap bahwa fotonya wali ini, fotonya orang soleh ini dianggap bisa menyelamatkan dia dari corona. Meskipun dia katakan, meskipun ini tetap atas izin Allah. Meskipun ucapannya atas izin Allah, ini pun nggak boleh. Kenapa kau nggak boleh? Karena foto, meskipun itu fotonya orang soleh, ya kita husnudzon, ya, anggaplah orang soleh. Ya, apakah fotonya ini bisa mengobati dari penyakit? Pengobatan dilihat dari dua hal, sebab syar'i dan sebab tabi'i atau sebab qadari. Kalau syar'i jelas nggak mungkin, nggak ada dalil yang menunjukkan itu. Kalau itu dalil tabi'i, ya eksperimen, uji coba, maka nggak mungkin nggak nyambung, dibawa ke lab pun nggak nyambung. Ya, jadi cintailah ulama, cintailah orang soleh, ya tarohum alai, ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Kita hidupkan perjuangan-perjuangan mereka. Jika mereka adalah memang orang-orang baik menjalankan sunnah Nabi, kita hidupkan. Adapun mengagungkan fotonya, wah ini nggak nyambung. Ini nggak boleh. Dan itu sudah ada, itu sudah di zaman Nabi sudah ada. Nabi mengatakan, perhatikan, Rasulullah SAW mengatakan, idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabri masjidah. Mereka itu dulu kalau ada orang soleh mati, maka dibangunkan masjid di kuburannya, terus dibuatlah lukisan-lukisan, patung-patung dan gambar-gambar. Ini dalil bahwa kita nggak boleh mengagungkan gambar, lukisan, foto. Dilarang dalam Islam, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Menganggap ini fotonya ulama tertentu keramat, lah ini nggak boleh. Mana dalilnya? Jangan pernah mengatakan ini keramat kecuali ada dalil. Loh, apakah berarti kita nggak mengakui karomah? Karomah ada. Kita tidak mengingkari karomah. Ya, karomah itu ada. Diberikan Allah kepada para wali-walinya. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Ya, tidak dengan cara seperti ini. Baik. Adapun bab karomah nanti kita ada penjelasannya sendiri. Insya Allah nanti kita terangkan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif idza takhadha al-'abdu suratan sawa'un kanat surat ya fotografi atau marsuma bil yad ala wajhi ta'dhimil ibadah aw at-tabarruk biha faqad irtakaba mahdhuran 'azimah. Wa huwa min jinsi ibadatil asnam awil awthan. Saya ulangi. Idza takhadha al-'abdu suratan, jika seorang hamba menjadikan sebuah foto, gambar, sawa'un kanat suratan fotografia, baik itu foto, yakni fotografi, ya foto ya, aw marsuma bil yad, atau itu lukisan, ala wajhi ta'dhimil ibadah, yang dimaksudnya tujuannya adalah untuk pengagungan dalam hal ibadah, awit tabarruk biya, atau ngalap berkah, mencari keberkahan dengan foto atau lukisan tersebut, faqad irtakaba mahdhuran 'azima, maka dia telah melakukan larangan besar, wa huwa min jinsi ibadatil awthan, dan ini termasuk satu jenis dengan penyembahan terhadap berhala. Fa na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengagung-agungkan foto meskipun itu fotonya orang soleh. Itu ya, jadi kita harus paham tentang hal itu. Kemudian pelajaran yang nomor 3 yang bisa dipetik dari hadis ini adalah at-tahdzir asy-syadid min ittikhadz al-qubur masajid. Peringatan keras dari menjadikan kubur sebagai masjid. Larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Tadi kan dikatakan Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah mengatakan,
La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Maka nggak boleh kita menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah. Ini sunnahnya Bani Israel. Sunnahnya orang-orang dahulu yang kita tidak boleh melanjutkan. Nggak boleh tasyabuh dengan mereka. Saya pernah masuk, ya, melihat dari luar, ya, tapi nggak ikut ibadah dengan mereka, ya. Waktu itu saya di Palestina. Tepatnya di kota Yerusalem, di kota Al-Quds, Baitul Maqdis. Di situ ada gereja yang paling dianggap suci sedunia, ya. Di situ banyak orang-orang yang berhaji ke sana. Orang-orang Nasrani haji ke sana. Orang-orang Afrika, orang Amerika, orang Australia, orang-orang Cina, semua orang yang Nasrani, ya, yang Nasrani pergi ke sana, haji ke sana karena itu dianggap gereja suci. Dianggap gereja suci. Itu diklaim bahwa di gereja tersebut dahulu, ya, Nabi Isa menurut mereka Nabi Isa disemayamkan di situ sebelum wafat. Terus dibangunkan gereja tersebut, gereja makam suci. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan katanya orang. Mereka sujud ke tempat yang dianggap itu tempatnya Nabi Isa itu. Mereka sujud semuanya. Orang-orang yang dari Afrika itu sujud. Saya melihat sendiri, bukan katanya orang ini. Saya melihat sendiri. Ini pengagungan terhadap, ya, kuburan atau terhadap patilasan yang dianggap itu tempatnya para nabi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak bolehkan. Itu sunnahnya atau itu adalah tradisinya mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya, kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah dengan membangun bangunan fisik masjid di atas kuburan itu. Gitu, ya. Atau makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid, nggak mesti ada bangunan masjidnya. Gak mesti ada bangunan masjidnya. Tetapi menjadikannya seperti masjid. Artinya menfungsikannya seperti fungsi masjid. Pakai sholat di situ, pakai zikir-zikir di situ, iktikaf di situ, meminta kepada doa-doa di situ. Kalau mendoakan si mayit tidak apa-apa, ya. Kalau iktikaf di situ, sholat di situ, nah ini nggak boleh. Ya, meskipun niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena bukan itu tempat iktikaf. Tempat iktikaf adalah di masjid, begitu, ya. Dan ini bukan kita yang ngomong, ya, bukan kita yang ngomong Rasulullah. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid tempat ibadah. Lah, kita itu diingatkan Nabi bukan karena benci, karena sayang. Kita juga karena sayang, karena ingin hadisnya Nabi ini sampai kepada kita semuanya. Bukan melaknat, bukan kita melaknat, bukan kita mencela. Lah, kita ini sayang, kita mengingatkan umat agar tidak terjatuh seperti dahulu orang Nasrani Yahudi terjatuh dan akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Lah, justru kita ini sayang, bukan benci, wallah tidak. Tidaklah kita sampaikan ini kecuali karena kita memiliki kasih sayang kepada umat ini. Umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada umatnya Muhammad. Di mana di sana ada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengatakan Allah Tuhanku, Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia saudara kita. Nah, tugas seorang saudara adalah mengingatkan saudaranya. Maka ini adalah karena kasih sayang. Bukan karena kebencian, bukan. Karena kasih sayang.
Saking sayangnya Nabi sebelum wafat, beliau membuka kain dan berkata kepada sahabat yang ada di sisinya, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Seakan-akan Nabi ngomong, kalau seandainya besok aku mati, jangan kau berlaku seperti itu. Saking sayangnya Nabi kepada umat ini agar tidak terjatuh seperti orang Bani Israel terjatuh. Sehingga kalau ada dai zaman sekarang memperingatkan ini, wallahi semua ini karena kasih sayang, bukan karena benci. Karena kita cinta kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian, jadi kan ada dua tafsiran tadi ya. Tafsir yang pertama ada bentuk fisiknya. Yang kedua nggak ada bentuk fisiknya, yaitu fisik masjid nggak ada, tapi fungsinya seperti fungsi masjid. Ini juga nggak boleh. Lah kemudian membangun masjid di atas kuburan itu juga ada dua macam. Membangun masjid di atas kuburan itu ada dua macam. Yang pertama, an yakunal qabru sabiqan lil masjid. Yang mana kuburannya ada lebih dulu. Ya, sabiqan lil masjid, kuburannya lebih duluan daripada masjid, baru setelah itu dibangunkan masjid di atasnya. Ini tafsir pertama. Maka kalau ini seperti ini, maka ini masjidnya harus dihilangkan karena nggak boleh membangun masjid di atas kuburan. Atau yang kedua, an yudfan ar-rajul fil masjid wa yakunul masjid sabiqan lil qabr. Atau yang nomor dua ini, ada orang mati dikubur di dalam masjid. Jadi masjidnya lebih dulu. Baru kuburannya datang dimasukkan ke masjid. Maka yang nomor dua ini solusinya adalah dengan cara memindahkan kuburan tersebut ke tempat lain. Tidak boleh di dalam masjid. Lah ini syariat Islam. Wallahi kita ini berkata seperti ini bukan dari hawa nafsu. Tapi kita menyampaikan ini kepada umat. Bukan karena benci kepada umat Islam. Tapi kita ingin menyampaikan hadisnya Rasulullah agar sampai kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini berarti kita dilarang berziarah kubur? Jawabannya tidak. Kita tidak dilarang berziarah kubur selama ziarah kubur itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kubur itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, ziarah kubur itu macamnya ada 3. Ya, yang pertama namanya az-ziyarah asy-syar'iyyah, ziarah kubur yang syar'i. Yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala. Maka ini adalah ziarah yang dilakukan sesuai tuntunan syariat. Maka ini kalau kita lakukan kita dapat pahala. Dan tujuannya ziarah yang sesuai syariat itu tujuannya untuk 2 hal. Tujuan yang pertama adalah untuk ad-du'a lil mayyit, untuk mendoakan orang yang mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, terima amalnya ya Allah, lapangkan kuburannya ya Allah. Berikan cahaya di kuburannya ya Allah. Berikan pahala yang banyak kepadanya ya Allah, ampuni dosanya. Itu tujuan dari ziarah kubur yang pertama, yang syar'i. Yang kedua tujuannya adalah tadzkiril akhirah, supaya orang yang datang itu ingat mati. Rasulullah bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, dulu. Sekarang kata Nabi boleh, silakan ziarah kubur. Tapi untuk apa? Lah ini perhatikan, ini ada kalimat dari Nabi, litudzakkirakumul akhirah, untuk mengingatkan kalian supaya kalian ingat akhirat, ingat mati, biar tidak rakus terhadap dunia. Kamu disuruh ziarah kubur supaya eling mati, bahwa kamu nanti akan mati, hartamu kamu tinggalkan, keluargamu akan kamu tinggalkan, kamu akan kembali kepada tanah. Jadi ziarah asy-syar'iyyah, ziarah yang sesuai syariat itu tujuannya 2, mendoakan orang mati dan supaya kita sendiri eling mati, ingat mati itu. Bukan ingat dunia. Kalau ada orang datang kuburan terus ngomong,
saya pengen kaya, itu keliru, salah niat sudah. Ke kuburan bukan jangan karena ingin kaya. Ke kuburan karena satu, ingat mati, dua, ndongakno wong mati. Itu ziarah syariah. Yang kedua adalah az-ziarah al-bid'iyah. Ziarah yang bid'iyah, yang bersifat kebid'ahan. Yaitu ziarah-ziarah yang tata caranya tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Seperti ziarah, kemudian iktikaf di kuburan, sholat di kuburan, wirid-wirid, sampai malam tidur-tidur, bangun lagi, iktikaf di sana. Lah ini tidak dicontohkan Nabi. Kalau mereka mengatakan, tapi ini kita niatnya untuk Allah kok. Kita ini ibadah, sholat, ngaji, zikir, iktikaf di sini bukan untuk si mayit, tujuannya untuk Allah. Kita katakan, ya akhi, na'am, iya benar. Memang ini bukan syirik. Ini bukan syirik karena sholatnya niatnya untuk Allah, ngajinya niatnya untuk Allah. Tapi ketika kamu lakukan di tempat ini, kamu jadikan tempat ini ya seperti masjid, kau iktikaf di sini, maka ini nggak pernah dicontohkan Nabi. Kalau mau iktikaf monggo, silakan datang ke masjid seperti yang diajarkan Nabi. Lah, yang nomor dua ini nggak sampai derajat kesyirikan, nggak sampai. Tetapi ini bisa menjadi wasilah, jembatan menuju kesyirikan. Lah ini haram, tapi nggak sampai syirik. Yang nomor dua ini haram, tapi nggak sampai syirik. Seperti menjadikan kuburan sebagai tempat iktikaf. Padahal Nabi kan mengatakan iktikaf di masjid. Ya, iktikafnya Nabi di masjid. Itu ya. Kemudian az-ziarah yang nomor tiga adalah az-ziarah asyirkiyah. Ziarah yang bersifat syirik. Seperti seorang yang datang ke kuburan, menganggap ini kuburan keramat, orang yang berdoa di situ pasti dikabulkan, menganggap bahwa orang yang meminta ke kuburan ini akan dikabulkan, ini dulu orang sakti, meskipun mati dia tetap bisa memberikan keberkahan, minta kepada si mayit, maka ini adalah kesyirikan. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya, saya mau tanya ya, ini coba dibuat renungan bersama. Ini karena cinta, bukan karena benci. Kita kalau waktu kecil dulu masih madrasah, kita kan selalu diajar, waktu madrasah TPA kan diajari bahwa dulu orang kafir jahiliyah itu kan nyembah berhala. Dan di antara berhala itu ada Lata dan Uzza, kan gitu kan ya. Lah, Lata itu jangan dikira sekedar patung. Lata itu kuburan. Dulu ada orang di zaman sebelum datang Islam, ada orang dianggap soleh. Namanya Lat. Lat itu dulu orangnya suka ngasih makanan kepada jemaah haji. Dianggap orang soleh, ketika mati kuburannya disembah. Jadi berhala itu nggak mesti patung. Begitu ya. Jadi kita nggak boleh minta ke kuburan. Mintalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi kita nggak boleh melarang orang ziarah kubur selama ziarah kubur yang dilakukan itu sesuai tuntunan syariat. Niatnya untuk mendoakan si mayit, niatnya untuk ingat mati, dan tidak melakukan syaddur rihal. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh dalam rangka beribadah di suatu tempat, menganggap tempat itu tempat yang istimewa, kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidi kata Nabi, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Itu saja, nggak ada tempat keramat lagi di muka bumi ini yang boleh kita kunjungi dan kita anggap keramat terus kita ziarahi, kecuali 3 tempat ini. Ya, artinya kalau mau sekedar ziarah silakan, tapi kalau sudah menganggap itu istimewa sampai engkau mengadakan perjalanan jauh kepadanya, lah itu Nabi melarang. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh ke suatu tempat niatnya
ibadah di tempat itu, menganggap tempat itu istimewa, kecuali 3 tempat saja. Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Masjidil Haram yang pertama. Itu ya, jadi itu harus diperhatikan. Bahkan ada asar dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah menyuruh seseorang, memberi tugas kepada seseorang. Ketika itu beliau jadi khalifah, beliau menugaskan seseorang dan berkata, "Ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah kamu saya utus, saya beri tugas seperti dahulu aku diutus dan diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musrifan illa sawaitahu. Aku akan memberimu tugas seperti dulu aku diberi tugas Rasulullah. Jadi kalau kamu menjumpai, ya tidaklah kamu menjumpai berhala, maka engkau harus menghancurkannya. Ya, engkau harus menumpaskannya. Dan tidaklah engkau melihat kuburan yang ditinggikan, dikultuskan, illa sawaitahu, kecuali kamu harus meratakan. Kamu harus ratakan, ya sekedarnya, nggak boleh ditinggikan dan diberi bangunan. Ini Rasul yang ngomong, ini Rasul. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Muslim. Sepakat kita ini sahih. Nah, ini perlu disampaikan ke umat dalam rangka nasihat kasih sayang, bukan kebencian. Kita tidak benci kepada umatnya Muhammad SAW. Justru kita sayang kepada mereka, kita sampaikan hadisnya Nabi agar sampai kepada mereka, agar mereka mengetahui bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan pada penjelasan hadis yang ketiga ini ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan pada pertemuan akan datang kita akan lanjut ke hadis yang ke-14 ya. Jadi pada pertemuan akan datang hadis yang ke-14 tentang masalah syafaat ya, insyaallah pada besok hari insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.